Tim Resmob Polrestabes Semarang, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus ritual. Komplotan gendam atau penipu asal Palembang ini bisa menguras harta setiap korbannya yang ditemui di mal hingga puluhan juta rupiah. Bravo Tim Resmob Polrestabes Semarang, sikat penjahat, lindungi masyarakat. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi penipuan yang dilakukan komplotan penipu bermodus ritual terhadap seorang wanita di swalayan Adat, Jalan MGR Sugio Pranoto, Semarang Barat, Kota Semarang. Kerugian materi yang diderita korban pertama ini mencapai 52 juta rupiah. Pekan berikutnya di akhir bulan Maret 2021 ini, penipu dengan modus serupa juga terjadi di sebuah resto di Mall Paragon Semarang, Jalan Pemuda Semarang Tengah, Kota Semarang. Seorang wanita rekeningnya dikuras senilai hampir 40 juta rupiah. Mendapati laporan, wilayah hukum kepolisian Resort Kota Besar Semarang disusupi para pemain gendam atau penipu bermodus ritual. Anggota dari Resmob Polrestabes Semarang dikumpulkan. Dari penyelidikan, identitas komplotan gendam ini sudah diketahui merupakan kawanan penipu asal Palembang dengan domisili di luar Kota Semarang. Strategi penangkapan dimatangkan karena jumlah dari komplotan ini cukup banyak sehingga butuh kesiapan tim yang prima. Pimpin Kanit Resmob Polrestabes Semarang, Ibtu Reza Arif, tim bergerak menuju Salatiga. Dari pantauan dan informasi di lapangan, jumlah anggota komplotan ini diketahui tengah berpesta di sebuah tempat wisata Kopek, Karaoke Las Vegas. Setiba di lokasi yang diinfokan, tim bergerak senyap menuju ruang karaoke. Yakin sasaran di dalam ruangan yang telah dituju, menggerebek pesta para penjahat gendam ini. Dari penggerebekan di lokasi karaoke ini, 3 orang pelaku diciduk tengah berfoya-foya menghabiskan hasil kejahatannya. Tiga tersangka utama tidak berkutik saat digerebek. Atas nama Andreas Pomi, warga Kota Bengkulu, Rio Herlambang, warga Kabupaten Tangerang, dan tersangka Hermansyah, warga Kota Palembang. Dari interogasi singkat, tiganya mengakui hasil perbuatannya telah menguras harta 2 orang wanita di Kota Semarang. Polisi langsung mencari barang bukti kejahatan dan sisa hasil kejahatannya di hotel dan mobil mewah yang disewa komplotan ini. Kamarnya di mana? DJI. Di mana? Di pojok. Kamar dulu deh. Ya. Berapa kamar? Kau buka? Satu kamar jadi satu. Iya, Pak. Ini bukan dulu, ini punya siapa? Itu punya teman saya, Pak. Ini punya siapa? Ini, Pak. Buka. Apa ini bukanya? Hei, kau buka kamar di mana? Hah? Buka kamar gak? Enggak, Pak. Di pojok, Pak. Pojok satu kamarnya. Iya, satu, Pak. Kunci kamar ini. Ini apa? Arwana. Kunci Arwana. Arwana ini apa? Kamar? Iya, Pak. Paling pojok. Yang tahu kamar Arwana siapa? Salah satu. Kamar itu Ada semua. Kamar. Ujung. Enggak, ini. kamarnya yang sebelah situ, Pak. Yang ujung. Yang itu apa yang ini, Pak? Loh, Coba dulu. Ada yang mana tulisannya? Arwana berapa itu? Dari kamar hotel dan mobil mewah yang disewa komplotan ini, polisi menyita sejumlah ATM dan pakaian yang digunakan para pelaku saat beraksi. Topi kan ada yang pakai topi, Dok. Enggak, topi putih. Itu topi putih itu. Mungkin Di TKP. Ya. Topi putih. Dari keterangan tersangka Andreas,
3 anggota komplotan mereka sudah pulang ke kediamannya ke daerah Klaten. Tidak tunggu lama, tim bergerak ke kediaman tersangka berikutnya. Tiba di lokasi kediaman pelaku keempat dengan di-backup anggota Polsek Klaten. Tim Resmob Polrestabes Semarang mengepung rumah tersangka di Desa Godekan, Wonosari, Kabupaten Klaten. Saat digerebek, tersangka Hendrik alias Meji sedang tertidur bersama keluarganya. Pria asal Kabupaten 4 Lawang, Palembang ini hanya bisa pasrah saat digerebek polisi di hadapan anak dan istrinya. Dan. Saya nunggu bergol. Lebih belakang lebih. Gimana, Pak? Bergol. Saya tunggu bergol dulu. Dompet. Ibu, dompetnya mana? Dompet mana? Dompet mana? Coba tuh. Dompetnya mana? Ditanya Iko. Dompet mana? Sebentar, Pak. Kamu ini ada anak-anak kamu. Dompetnya mana? Iya, Pak. Ada anak-anak kamu. Mana? Yang mana? Mana? Sebelah mana? Iya. Ini habis siapa? Uang mana? Uangnya kemarin mana? Uang muasal mana? Uangnya mana? Uang habis itu apa? Sejumlah alat bukti hasil kejahatan seperti kartu ATM, sisa uang rampasan dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi disita polisi. Buat kerjaan Semarang ini. Iya, Pak. Bener ya? Celananya ini. Iya, Pak. Celananya mana? Istrimu kasih duit tuh mana duitnya? Yuk, mantap. Mereka. Empat tersangka utama dalam kasus penipuan 2 wanita di lokasi berbeda di kota Semarang ini langsung dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Modus para pelaku adalah dengan menakut-nakuti korbannya mengenai penyakit gaib yang dimiliki korban. Kemudian komplotan ini pura-pura bisa membaca aura korban. Selanjutnya para pelaku membelikan telur, kemudian korban dimintai memegang beberapa saat untuk selanjutnya diperlihatkan adanya 3 buah jarum dalam telur hingga korban ketakutan. Setelah para korbannya terpedaya, komplotan ini merampas seluruh isi ATM yang telah diserahkan para korbannya berikut PIN-nya. Yang mana atas keberhasilan dari unit Resmob telah mengamankan 4 orang tersangka, 2 kami jadikan sebagai DPO, yang mana kejadian ini terjadi di 2 TKP di toko swalayan yang berada di wilayah Semarang. 6 pelaku kita amankan 4 dengan modus yang sama di 2 TKP tersebut, yaitu dengan cara mendatangi korban. Kemudian para pelaku 2 orang awalnya mendekati korban dan berkomunikasi bahwa korban mempunyai dilihat ada yang kurang ataupun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Dengan bujuk rayu sehingga tersangka bisa meluluhkan hati korban. Diajak komunikasi, terjadinya transaksi antara pelaku dengan korban, kemudian berupaya untuk menyerahkan anjungan tunai mandiri, yaitu ATM, diserahkan. Ada yang 3 pada korban yang terjadi tanggal 8 Februari 2021, 8 Februari, diberikan ATM tersebut, kemudian sehingga korban juga menyerahkan ATM dan dengan memberikan PIN
dengan beralasan bahwa akan memberikan sumbangan 100.000. Sesuatu itu pusaka gitu Pak, katanya itu bisa membantu untuk apa ya, intinya pusakanya itu bertuah dan itu bisa bisa menyembuhkan hal-hal yang gaib gitu Pak. Buktinya telur itu tadi kayak Pak ya diperlihatkan seperti itu, ada hal-hal gaib seperti itu. Mungkin kami sadar, jadi kami cuman ngikut aja omongan mereka, sugesti yang diberikan kami itu bisa membuat kami percaya gitu. Sama pokoknya sama persis kejadiannya. Mungkin karena saya percaya gitu ya. Dimintanya itu ditukar itu dengan cara orang ini Pak yang ini itu yang mana? Yang ini Hermanto itu apa melipat tisu ya, kartu ATM-nya itu. Akhirnya ditanya, aduh mau dilihat, diajak minggir dulu ke tempat minum. Jadi tempat minum itu langsung saya lihatkan bersama mbaknya. Nah, terus katanya ini barang mahal, terus punya khasiatnya, boleh saya uji gitu Pak. Kamu bener nggak itu Pak? Kamu punya keahlian bisa ngeliat orang gitu, nerawang gitu. Komplotan ini dikenakan pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Karena dengan tipu muslihatnya membuat orang lain menyerahkan harta bendanya dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara 2 orang tersangka komplotan gendam asal Palembang ini masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Jono dan Tommy yang posisinya sudah diketahui polisi. Jangan kemana-mana, habis ini ada penangkapan bandar narkoba di markas organisasi pemuda Pancasila. Tetap di Jatan Ras.